LPSK beber alasan tolak beri perlindungan RT Pasren. Masih ingat dengan Ketua RT Abdul Pasren, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon? Kabarnya, kini Ketua RT Abdul Pasren senasib dengan Ibtu Rudiana. Yakni permohonan perlindungan mereka ditolak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK, Sriyana. Menurut Sriyana, LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari Ibtu Rudiana dan Ketua RT Pasren serta keluarganya. Diketahui, kesaksian mereka adalah salah satu yang menyebabkan para terpidana dihukum sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, Ibtu Rudiana merupakan keluarga korban atau ayah dari Eki. Meski demikian, rupanya LPSK menilai Pasren dan Ibtu Rudiana tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan. Pertimbangan di LPSK berdasarkan hasil pemeriksaan asesmen itu, keterangannya itu tidak konsisten, kata Sriyana menjelaskan, melansir dari tayangan YouTube Diskursus.net. Sementara itu, istri Rudiana juga ditolak permintaan perlindungannya karena bukan ibu kandung Eki. Menurut Sriyana, terdapat perbedaan penilaian terhadap keluarga kandung dengan pihak lain dari korban suatu peristiwa. Sebelumnya, Ketua RT Abdul Pasren dan Ibtu Rudiana diduga kena imbas dari kebohongannya di kasus Vina Cirebon. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Menurut Farhad Abbas, LPSK menolak memberikan mereka perlindungan karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami, karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad, melansir dari Tribun Jakarta. Farhad pun mengancam melaporkan pengacara-pengacara pembela saksi dan Ibtu Rudiana. Ia beralasan karena mereka malah membuat kegaduhan di tengah penyelesaian kasus Vina Cirebon. Sebaiknya pengacara-pengacara ini minta LPSK aja lah, karena sedikit lagi kalian juga akan kita laporkan sebagai pembuat kegaduhan. Ingat itu, catat itu, pungkasnya. Selain itu, Farhad Abbas juga meminta agar saksi kunci kasus Vina Cirebon, AF, yang kini hilang tak tahu rimbanya untuk segera bertobat. Farhad meminta AF segera muncul agar kasus Vina Cirebon ternak benderang. Ia juga menyebut pelarian AF selama ini akan berakhir sia-sia. Farhad bahkan mencontohkan Ferdi Sambo, yang tak bisa selamanya berlindung di balik institusi Polri. Mudah-mudahan nanti AF, saran saya kembalilah ke sini. Karena kamu lihat saja Sambo, Bintang 2 tidak dilindungi polisi apalagi cuma kamu, ujar Farhad seperti dilansir dari Intens Investigasi. Menurut Farhad, AF hanya membikin sulit Polri. Farhad meminta AF menemui dirinya ketimbang terus-menerus menghindar. AF bakal terancam hukuman pidana penjara yang sangat lama jika tak ada niat untuk mengakui kesaksiannya yang diduga bohong. Kamu ini adalah rumput, duri-duri buat Polri. Jadi, kalau kamu enggak mau dipenjara lama, kamu kesini aja baik-baik. Kita yang akan memintakan kamu ke LPSK, minta perlindungan, ujar Farhad. Farhad juga memperingatkan kepada kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk tidak menakut-nakuti saksi kunci yang udah taubat, Dede Riswanto. Buat teman-teman yang juga pengacara-pengacara, sahabat kita, udahlah sadar diri aja lah, kalau sudah kok nggak usah lagi tetap rapat kemudian membuat statement yang sama isinya mengancam menakuti-nakuti si Dede, ujarnya. Oto Hasibuan sebut ada fakta tak masuk akal dalam putusan sidang. Pengacara terpidana kasus Vina Cirebon, Oto Hasibuan, mengungkap kejanggalan di balik putusan sidang kasus Vina Cirebon tahun 2017. Ada beberapa fakta dalam putusan sidang tersebut yang menurut Oto Hasibuan tak masuk akal. Salah satunya yakni keterangan yang disampaikan saksi-saksi di persidangan tentang keberadaan para terpidana berbeda dengan BAP dan putusan pengadilan tahun 2017 lalu. Oto menegaskan tidak mungkin seseorang berada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Agar kalau dimungkinkan pemeriksaan itu nantinya satu saat bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian. Supaya majelis hakim dan kita tahu, masyarakat tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena fakta-fakta ini sangat-sangat tidak masuk akal, kata Oto Hasibuan usia mengikuti sidang PK6 kliennya di PN Cirebon, melansir dari tayangan program NTV Tonight, Minggu, tanggal 15 September tahun 2024. Coba bayangkan dia dibunuh di tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kurang lebih 1 kilometer. Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya jaraknya 100 meter. Ketika kita konfirmasi kenapa kau bilang karena saya naik motor, beber Oto. Kalau hanya digambarkan dengan saksi begini kan fakta itu tidak teruji dengan baik. Tapi kalau kita bersidang di tempat kita akan tahu. Mungkin enggak dari tanah kosong itu Dani, Andi dan Pegi yang dituduhkan dalam dakwaan itu bisa membawa korban dengan motor. Dibawa ke flyover, betapa jauhnya. Dan akan kita lihat di flyover itu kalau dia mau balik lagi membawa mayatnya lagi ke tanah kosong. Dia tidak bisa langsung, harus mutar, karena ada separator. Lanjutnya, jadi enggak mungkin. Kalau Anda melihat langsung persidangan dibuka saya yakin Anda melihat itu enggak mungkin, pungkasnya. Sebelumnya,
Ingin buktikan kalau kasus Vina Cirebon bukan pembunuhan, Otto Hasibuan beber 3 poin penting di sidang PK para terpidana, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Salah satu poin penting yang diungkap Otto Hasibuan adalah kekhilafan hakim. Diketahui, Otto Hasibuan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa mereka akan membuktikan adanya kecelakaan, bukan pembunuhan seperti yang selama ini beredar. Hari ini ada 16 saksi yang fokusnya kepada saksi kecelakaan. Kita akan buktikan bahwa ada kecelakaan. Selama ini kan yang beredar isunya pembunuhan, ujar Otto Hasibuan, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024, melansir dari Tribun Jabar. Otto juga menekankan bahwa pembuktian dalam sidang PK ini berdasarkan 3 poin penting. Ada novum, yaitu bukti baru yang ada pada saat peristiwa itu, tapi baru kita temukan sekarang. Kedua, ada kekhilafan hakim, ada fakta-fakta yang seharusnya dipertimbangkan tapi tidak dipertimbangkan. Ketiga, ada 2 putusan yang saling bertentangan, keputusan si A dan B putusannya bertentangan satu sama lain, ucapnya. Otto juga mengungkapkan bahwa barang bukti, termasuk samurai yang disebut-sebut dalam berita acara pemeriksaan, BAP, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Karena barang bukti itu dulu mereka tidak tahu menahu. Seperti Saka Tatal yang waktu itu baru berusia 15 tahun, justru banyak kekhilafan, jelas dia. Sebelumnya, Otto Hasibuan semakin yakin kasus Vina Cirebon bukanlah pembunuhan dan pemerkosaan seperti dalam dakwaan. Keyakinan Otto Hasibuan makin tebal setelah dia napak tilas di lokasi kejadian mulai dari SMP 11, di tanah kosong yang diduga tempat penganiayaan Vina dan Eki, flyover Talun, warung Bunining, rumah Sudirman hingga rumah ketua RT Pasren dan anaknya. Keyakinan Otto itu diungkapkan di hadapan ratusan warga yang menggelar acara doa bersama untuk terpidana kasus Vina di Kampung Saladara, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, malam. Semakin saya lihat flyover, semakin tidak memungkinkan terjadinya pembunuhan. Coba bayangkan bagaimana bisa terjadi, 11 didakwa melakukan perbuatan, mereka memepet di flyover, kemudian membawa orang itu ke tanah kosong. Padahal flyover dibatasi tembok, harus memutar ke sana dan memutar lagi, seru Otto. Otto mengaku tersentuh dengan banyaknya dukungan warga di kasus ini. Dede menyesal ikuti arahan Rudiana, akui kini kena karma. Penyesalan mendalam diungkap oleh Dede, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Gara-gara kesaksian palsunya yang diakuinya sebagai arahan Ibtu Rudiana, para terpidana kasus ini dijebloskan ke penjara. Kini, Dede berkesempatan untuk memperbaiki dan meluruskan kesaksian palsunya. Dede bahkan mengaku sudah kena karma gara-gara kesaksian palsunya itu. Hal itu diungkapkan oleh Dede saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan peninjauan kembali, PK, kasus itu yang digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Dalam persidangan itu, Dede pun membacakan surat pernyataannya, yang intinya menjelaskan bahwa keterangan palsu yang disampaikannya dalam BAP di Polres Cirebon Kota pada 2016 merupakan arahan dari Ibtu Rudiana, ayah Eki, dan Aep, teman kerjanya. Waktu diperiksa penyidik di Polres Cirebon Kota tidak pernah disumpah. Itu pun BAP cuma sebentar, kurang lebih 1 jam, kata Dede, melansir dari tayangan Nusantara TV. Salah satu tim kuasa hukum dari 6 terpidana kemudian mengingatkan bahwa Dede berada di bawah sumpah di PN Cirebon. Karena itu, pernyataan Dede mengandung risiko hukum jika Dede berbohong. Dede pun menyatakan berani menanggung risikonya. Tidak masalah, detik ini, hari ini, kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap, tegas Dede. Ucapan Dede membuat para pengunjung bertepuk tangan. Majelis hakim kemudian mengingatkan agar lebih tertib di ruang persidangan. Kuasa hukum kemudian menanyakan alasan Dede bersikap seperti itu. Dede mengaku selama 8 tahun terakhir ini dihantui perasaan bersalah. Saya merasa bersalah. Saya selama 8 tahun hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak. Sementara ada salah satu terpidana yang gagal menikah karena dipenjara dalam kasus Vina. Makanya tragis, ucap Dede. Dede pun mengaku sudah menerima karma akibat perbuatannya. Dia mengalami kegagalan dalam pernikahan. Perceraian saya juga saya anggap karma. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah. Saya di luar bisa hidup bebas, makan tidur enak, bisa mendapatkan apa yang saya pengen. Asalkan ada uang, saya bisa beli. Sedangkan mereka di dalam penjara selama 8 tahun. Saya hormat sama 8 terpidana, tukas Dede.